Pemirsa mendengar penjelasan juru bicara Gedung Putih tadi, siasat apa yang sebenarnya sedang Amerika rancang jika Iran menyetujui perundingan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami analis geopolitik dan hubungan internasional yang juga Duta Besar Indonesia untuk Iran 2012-2016, Bapak Dian Wirenjurit. Selamat malam, Pak Dian. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam pemirsa. Baik, Pak Dian dan juga pemirsa, sebelum kita memulai perbincangan, kita akan melihat dulu data-data berikut ini mengenai seberapa besar peluang Iran ingin ataupun mau diajak berunding dengan Amerika Serikat, termasuk soal ajakan mengelola proyek uranium bersama. Kita lihat bersama datanya, tepatnya yang terbaru adalah pada hari Kamis kemarin, di mana Ayatollah Ali Khamenei mengklaim telah menampar wajah Amerika melalui serangan ke pangkalan Amerika di Qatar. Khamenei juga memperingatkan soal potensi eskalasi setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel disepakati. Baik, saya akan ke Pak Dian. Pak Dian, Trump menyebut ada rencana pertemuan dengan delegasi Iran pekan depan. Namun, kita lihat bagaimana pernyataan dari Khamenei kemarin. Apakah pertemuan ini menjadi klaim sepihak dari Trump? Terima kasih Mbak Fitri, terima kasih. Teman-teman pemirsa, marilah kita kembali ke kenyataan yang sudah ada dan berkali-kali terjadi. Satu, apa yang disampaikan Trump selalu berubah-ubah. Kalau saya mengesankan tidak bisa dipercaya. Berkali-kali Trump menyatakan kita menunggu 12 hari, tidak akan berbuat apa-apa melihat situasi sampai Amerika dapat memutuskan. 3 hari kemudian tanpa diundang dia menyerang Iran. Kalau sekarang Trump menyatakan akan melakukan kerjasama, memulai sebuah proses kerjasama, silakan saja. Itu bukan kata-kata yang aneh. Sekian banyak kata-katanya tidak ada yang pernah dibuktikan. Memang pernah ada dulu ketika dengan Korea Utara. Akhirnya mau bertemu dengan Korea Utara 3 kali bahkan. Tetapi kan juga tidak ada kemajuan. Nah, kalau kita lihat catatan sejarah dengan Iran saja, yang meninggalkan kesepakatan nuklir yang sudah tercapai 2015 adalah Iran, adalah Amerika. Dan Amerika pula, orang yang sama pula yang sekarang kok tiba-tiba mengajukan usulan untuk berunding. Mari kita lihatnya begini, apalagi kalau dikatakan Trump menyatakan kemenangan. Silakan sajalah Pak Trump untuk menyatakan kemenangan apapun silakan. Tapi dunia melihat kok bahwa Amerika itu tidak diundang. Apa yang dilakukan Amerika itu seakan-akan seperti membantu sebuah pihak. Saya pakai bahasa yang mudah saja ya. Ada 2 anak berkelahi. Trump tiba-tiba datang membantu salah satu pihak. Dan membantunya itu tidak kira-kira dengan kekuasaan yang luar biasa. Menggunakan teknologi canggih, alat-alat modern untuk menyerang sebuah negara yang hanya berada pada level middle class lah, bukan seperti Amerika, Rusia, atau Cina. Kira-kira sepadan nggak apa yang dilakukan kok sampai menyatakan menang terhadap negara seperti Iran? Padahal yang dilakukannya juga tidak menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa kok, bahwa program Iran, nuklir Iran mungkin terganggu, ya terganggu. Tapi kan tidak ada yang tahu, karena program nuklir Iran itu kan tersebar, tidak hanya di 3 situs itu. Buat saya kekanak-kanakan ya, kalau masih mengklaim kemenangan di tengah-tengah situasi seperti ini. Tadi Mbak Fitri menyinggung deeskalasi. Kalau memang Trump dengan usulan terbaru ingin mengadakan perundingan mengenai kerjasama nuklir dan sebagainya, dalam rangka deeskalasi, marilah kita mulai dengan tahap-tahap yang nyata gitu loh. Baik. Sepakati gencatan senjata dengan jelas siapa yang terlibat, siapa yang harus berbuat apa. Jangan hanya menuntut Iran menghentikan serangannya, baru Israel mengikuti. Yang memulai serangan juga Israel kok, masa yang disuruh berhenti Iran dulu. Baik. Nah, marilah kita tempuh deeskalasi dengan langkah-langkah pertama tadi. Gencatan senjata dilakukan secara proporsional. 2, Amerika yang tidak diundang masuk. Baik. Bahasa populernya Mbok ya, mulai dululah. Tariklah pasukannya, kapal-kapalnya dari Selat Hormuz, pasukannya di pangkalan-pangkalan militernya juga dikurangilah. Baik,
Kalau Dian. sekarang situasinya seperti ini, siapa yang akan percaya Trump akan memulai satu proses deeskalasi dengan mulai menjajaki perundingan mengenai kerjasama nuklir? Saya kira dunia pun akan melihat, akan meyakini bahwa kata-kata Trump ini juga bagian dari sebuah rencana yang mungkin bisa lebih besar dari sebelumnya. Demikian Mbak Oke. Vivi. Baik, Pak Dian, yang menarik adalah kemarin Pentagon menggelar konferensi pers guna menjelaskan dengan rinci operasi Midnight Hammer dan Bunker Buster ketiga fasilitas nuklir Iran. Hal ini diyakini sengaja dilakukan Amerika untuk melegitimasi kesuksesan serangannya ke Iran. Kita lihat bersama videonya berikut ini terlebih dahulu. Dan pemirsa, dalam paparannya, Pentagon menjelaskan ada 125 pesawat tempur termasuk B-2 yang dikerahkan. Total 12 rudal berdaya tembus 304 meter per detik dijatuhkan dan percaya diri 3 situs nuklir Iran rusak parah. Pak Dian, kenapa menurut Anda Amerika begitu ngotot untuk meyakinkan dunia kalau serangannya ke fasilitas nuklir Iran sukses? Ya karena Mbak Fitri ya, karena mereka meyakini Iran punya senjata nuklir. Saya tidak tahu apa yang ditampilkan ini real atau hanya simulasi ya. Tapi coba bayangkan, sebuah negara Iran yang tidak terbukti memiliki senjata nuklir diserang 125 B-2. B-2 itu pesawat paling canggih di dunia, pengebom paling canggih ya sejauh ini. Dan rasanya tidak imbang ya mengerahkan 125 terhadap negara Iran yang dalam kapasitas militer memang jauh di bawah Amerika. Tapi yang penting kok mengklaim keberhasilan. Buat saya situs Iran belajar dari pengalaman sebelumnya kan tidak bodoh ya. Situs-situs itu sekarang disebar. 3 situs yang diserang ini kan hanya dari sebagian kecil dari sejumlah situs lainnya yang sebagian tentunya sangat rahasia tempatnya, bahkan tidak ada yang bisa mendeteksi karena ada yang di bawah gunung, ada yang di tempat-tempat yang sama sekali tidak diduga selama ini, apalagi tidak pernah dikunjungi oleh tim inspektur dari IAEA. Ketiga tempat itu sudah menjadi subjek kunjungan tim inspektur IAEA. Dan kita tahu ya, IAEA kredibilitasnya mungkin sedang hancur lebur ya, tidak bisa dipercaya, tidak objektif, tidak transparan. Karena di dalamnya kita tahu inspektur itu sebagian besar bekerja untuk negara-negara barat dan mereka diakui atau tidak, mereka mata-mata. Jadi kalau mereka lakukan ini, itu berdasarkan informasi dari para inspektur itulah yang tahu persis bagaimana di situs-situs itu mengerjakan apa. Tapi ternyata juga tidak ada radiasi itu kalau melihat hasil bomnya itu. Padahal kecelakaan di Fukushima yang dari reaktor pembangkitan tenaga listrik saja uraniumnya hanya 3,5%, radiasinya menyebar. Chernobyl yang juga untuk pembangkitan tenaga listrik, kecelakaan bocor, radiasinya menyebar luas. Ini yang digunakan katanya bunker buster yang bisa menembus sampai berapa puluh meter ke dalam tanah, menghancurkan katanya, kok radiasinya nggak ada ya? Saya juga heran tuh. Tapi begini loh, Mbak, kita melihatnya kembali. Kalau sama-sama negara yang berkepentingan, Israel dan Iran, Israel juga luar biasa ya, buat saya pengecutnya ya. Gembar-gembor beraninya lawan Hamas dihancurkan, begitu lawan Iran minta bantuan negara yang lebih besar, padahal kekhawatiran Israel katanya Iran punya senjata nuklir. Loh, Israel saja dari tahun 70-an sudah punya senjata nuklir loh. Dan itu dibantu oleh Amerika juga. Dan sekarang yakin mungkin jumlahnya sudah lewat dari 100 itu. Tapi kok masih minta bantuan gitu hanya untuk menghancurkan situs. Padahal dia sendiri Pak Dian, kalau kembali memang kepada data dari Pentagon, Pak Dian. Ini kan Pentagon sudah repot-repot menjelaskan soal keakuratan simulasi bunker buster di operasi Midnight Hammer. Namun fokusnya hanya di situs Fordow. 2 fasilitas lainnya, Nathan dan juga Isfahan, ini tidak dijelaskan. Nah, bagaimana kemudian Anda menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Pentagon ini? Mbak, Pentagon atau siapapun dari sejumlah entitas keamanan Amerika rasanya juga telah terbukti tidak terlalu akurat kok.
bagaimana seorang menteri luar negeri, seorang jenderal menjelaskan Irak punya senjata pemusnah massal pada tahunnya itu di depan anggota PBB. Kurang apa seorang Menlu dan seorang jenderal menjelaskan dengan berbagai bukti foto. Ternyata tidak terbukti, Mbak. Bagaimana kita juga mau mempercayai sebuah entitas yang katanya hebat luar biasa kalau hasil karyanya juga ternyata bukan hanya tidak akurat tapi sama sekali menipu. Jadi buat saya apa yang sekarang dikirim ke media massa rasanya mungkin sebagian itu ada simulasi karena ini kamera ini dari mana begitu kan, kayak kamera station ini. Tapi kalau lihat juga hasilnya apakah itu betul seperti itu, saya tidak ada sejauh ini yang bisa membuktikan bahwa ini adalah real video. Oke. Baik, Pak Dian, kembali mengenai potensi perundingan antara Amerika dan juga Iran. Tadi dikatakan bahwa strategi Amerika ini memang mendadak, kemudian tiba-tiba setelah melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, kemudian yang terbaru adalah mengajak kolaborasi dalam pengelolaan uranium Iran. Tapi kan kemudian tadi dalam laporan rekan Metro TV di Iran mengatakan bahwa yang diinginkan oleh pemerintah Iran adalah pendekatan yang berbeda dari Amerika Serikat, yaitu tidak ada tekanan dan kemudian pencabutan sanksi. Menurut Anda, jika kemudian proposal yang diajukan oleh Iran kemudian diterima oleh Amerika, ataupun mungkin proposal yang diajukan Amerika diterima oleh Iran, ini potensinya ke depannya akan seperti apa, Pak Dian? Terima kasih Mbak Fitri. Dalam sebuah proses perjanjian, kalau mau jujur, itu harus dimulai dengan niat baik masing-masing pihak. Dan perundingan yang terbuka, transparan, dan accountable itu hanya bisa dimulai kalau dimulai dengan tanpa syarat. Jadi Amerika tidak bisa menetapkan syarat Iran harus begini, harus begitu, baru kita berunding. Sebaliknya Iran juga tidak akan terlalu, setahu saya sejauh ini berdasarkan proses perjanjian tahun 2015 itu Iran tidak terlalu banyak menuntut. Yang banyak menuntut itu justru pihak Barat. Contohnya begini, diduga tiga situs nuklir ini merupakan situs program senjata nuklir. Tapi selain tiga situs ini, Amerika dan sekutunya itu melalui inspektur IAEA itu meminta inspeksi juga ke barak-barak militer, ke tangsi-tangsi militer gitu loh. Makanya dalam konteks perjanjian yang dulu dibatalkan itu ada pending matters yang namanya possible military dimension, yaitu tempat-tempat yang dicugai sebagai tempat-tempat militer. Loh itu kan sama aja seperti misalnya IAEA mau mencurigai Indonesia bahwa reaktor atau situs kita di Jogja, di Serpong itu diduga membuat senjata nuklir, tapi yang mau ditinjau markas Kopassus lah, markas Kostrad lah, barak Arhanud yang begitu-begitu. Itu sama sekali keluar dari konteks perjanjiannya sendiri. Makanya saya bilang, kalau memang Trump betul-betul kali ini bisa dipercaya dan serius, mulailah dengan niat baik mengundang tanpa syarat dulu lah. Semua dibahas pada waktu ketemu gitu loh. Bukan dari awal sudah menentukan syarat-syarat yang membuat pihak Iran jadi enggan untuk datang untuk sebuah dialog yang mungkin akhirnya kita sudah tahu hasilnya. Mending kita datang, ketemu, kita mulai dari scratch kalau memang mau dari nol kembali. Walaupun beberapa gagasan termasuk saya, sayang kalau mulai dari nol sendiri, kalau dulu si JCPOA itu sudah pernah diberlakukan dan menunjukkan hasil yang positif. Mulailah dari menilai kembali JCPOA yang sudah ada, kekurangan dan kelemahannya sama-sama dibahas daripada mulai perundingan dari awal. Oke. Baik Pak Dian, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.